Halo, Assalamualaikum Travelers. Balik lagi di channel Travel and Stay, channel wisata terlengkap yang akan membahas seputar traveling, mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin terus perjalanan TNS melalui YouTube, dan jangan lupa di follow TikTok dan Instagramnya Travelers ya, biar gak ketinggalan info-info seru serta info-info terupdate-nya. Jalan-jalan lagi bareng TNS. Kali ini TNS mau ngajakin travelers kalian buat jalan-jalan virtual lagi nih. Kali ini jalan-jalannya ke daerah Subang, masih ke daerah Subang ya. Sebenarnya ini tuh perbatasan antara Subang sama Kabupaten Bandung Barat gitu travelers. Udah pada tahu tentunya ya, ini Astro Highland. Kita mau main nih, mau jalan-jalan ke Astro Highland. Ada apa aja sih di Astro Highland ini? Mari kita lihat. Nah, sebelum masuk, tadi udah tahu ya, jalan poin dari Lembang masih lurus terus. Pokoknya perbatasan antara Subang aja sama Kabupaten Bandung ya, sama Lembang maksudnya. Nah, ini masuk dulu parkirannya. Nah, dari parkiran aja udah terlihat ya, ini sekelilingnya bener-bener kebun teh yang bener-bener nyegerin mata banget. Pokoknya ini sejuk banget, pokoknya asik banget kesini. Nah, ini tempat parkirnya, travelers ya. Tuh, baru masuk aja. Ini udah banyak yang foto-foto di sini. Biasa para ibu-ibu lagi di foto-foto nih di sini, karena ini view-nya memang mantep banget lah buat foto-foto. Ini yang seneng banget foto-foto, ini wajib banget datang ke sini travelers ya. Nih, pas pintu masuk, gerbang masuk, pokoknya pas awal tuh udah ada tulisannya ya, Astro Highland gitu. Terus ada pintu yang gede banget gitu ya. Ini ciri khasnya Astro Highland. Jadi di Astro Highland itu gini depannya, kalau udah pada tahu kan ya, sebenarnya ini tuh tempat makan gitu ya travelers ya di dalamnya. Terus ada penginapannya juga, nanti kita ulas untuk penginapannya. Nah, untuk tiket masuknya sendiri itu bayar di depan langsung ya. Jadi kalau mau ke tempat wisatanya doang nggak apa-apa, nggak sambil makan juga nggak apa-apa. Karena kalau misalkan kesini tuh memang yang pertama dimasuk itu tadi pintunya itu langsung ke tempat makan gitu, kayak cafe, pokoknya tempat makan gitu travelers. Nah, kalau misalkan mau ke tempat wisatanya dan foto-fotonya tuh, nah ini ada tulisannya masuk area wisata gitu. Tapi bayarnya udah include tas di depan tadi ya. Jadi kalaupun kita nggak makan nggak apa-apa, udah bayar ke tempat wisatanya gitu maksudnya travelers. Nah, ini udah masuk ke area wisatanya. Dan ini tuh ada jembatan kayu gitu ya. Wood bridge gitu katanya ada. Dan di sini tuh panjang banget jembatannya. Terus di bawahnya tuh langsung kebun teh gitu. Itu apa ya? Pokoknya memang hamparannya kita bener-bener ngelihat bener-bener kebun teh, tea garden sepenuhnya. Pokoknya itu keren banget, sejuk banget, adem banget. Pokoknya kalau misalkan butuh banget udara sejuk, udara segar, mana sekarang tuh udaranya polusinya udah merah-merah banget. Hampir di seluruh kota kita udah polusinya udah jelek banget ya. Nah, ini kalau kesini tuh agak bagusan ya, agak mendingan lah kita hirup udaranya. Jadi agak bersih karena memang banyak tanaman. Jadi oke lah untuk tubuh kita kalau dihirup gitu travelers. Nah, ini kita masih jalan terus untuk udah di tempat wisatanya. Maksudnya di tempat wisatanya tuh ya kayak gini, wisata buat foto-foto. Jadi kalau misalkan yang suka foto-foto tuh bener-bener surganya banget sebenarnya. Kalau wisatanya tuh nggak ada wahana-wahananya yang kayak di tempat wisata yang lain ya. Cuman di sini tuh memang bukan dipenuhi, memang tempatnya benar-benar di perkebunan teh gitu travelers. Dan ini tuh benar-benar luas banget areanya travelers. Nah, ini ada semacam apa ya, ini nggak tahu, pokoknya untuk difoto lah gitu. Kalau misalkan dilihat sih bagus ya, untuk foto-foto memang bagus banget. Nah, ini masih terus naik aja. Kalau misalkan untuk wisatanya terus mengikuti jalan menanjak ke daerah atas gitu travelers. Nah, ini ada kayak sangkar burungnya gitu ya. Jadi kita bisa duduk di situ. Cuman ya apa, foto-foto doang paling ya. Ngadem gitu nih kalau bahasa Sundanya travelers ya. Jadi kita bisa duduk sambil ngelihat pemandangan gitu travelers.
Mantep banget ya, udaranya benar-benar seger, sejuk banget. Sejauh mata memandang, pokoknya hijau kebun teh Travers. Tuh jalanannya juga udah bagus ya, enak ya, nggak kayak yang kebun tanah gitu, tapi udah bagus jalanannya. Dan ada yang kayak gini nih, apa itu, bentuk love gitu ya untuk difoto. Tuh kan bener-bener bagus, bener-bener sejuk, bener-bener pokoknya bener-bener nyegerin banget mata. Dan pokoknya ngilangin stres banget nih kalau kesini, soalnya memang terhampar luas ya perkebunan tehnya. Kan kalau misalnya perkebunan teh identiknya memang seger gitu kan ya, identiknya dengan dingin atau ya karena memang di pegunungan gitu Travers ya. Nah ini TNS mau lanjutin jalan-jalan lagi nih, ngelilingin Astro Highland-nya. Sekarang tuh ini nggak tahu ke area apa ya, TNS juga belum pernah kan ya, jadi mau lihat dulu nih. Di sini ada buat ke glampingnya Travers ya. Jadi kalau misalnya mau nginep di sini bisa banget buat ke glampingnya. Nah tapi harus ngelewatin ini dulu. Jadi kalau misalkan mau ke glamping itu harus naikin dulu yang tadi. Nah nanjak dulu. Nah ini tuh ada area nggak tahu kayak kolam rendam gitu ya, kayak semacam jacuzzi gitu. Cuman entah ini belum selesai atau nggak dipakai. Kalau nggak dipakai sih nggak mungkin ya, soalnya ini kan tempatnya baru, jadi paling ini masih dalam tahap pembangunan, jadi belum dioperasikan gitu Travers. Dan ini di sebelahnya yang jacuzzi kolam rendam, kayaknya sih itu kolam rendam tapi nggak tahu juga ya nanti akhirnya jadi apa. Nah di sebelahnya itu ada semacam restonya gitu, kafenya juga gitu, jadi ada lagi kafe di atasnya ini yang deket ke glampingnya buat nginep gitu Travers. Dan view-nya itu langsung lihat ke gunung nih kalau yang ini Travers ya. Dan ini juga sama, belum dioperasikan karena mungkin masih dalam tahap pembangunan gitu Travers. Dan ini tuh areanya cukup luas banget ya. Nah tapi TNS kurang ngerti nih konsepnya gimana, ada kolam rendam di pinggir kafe gitu atau gimana, entah itu kolam apa ya. Kalau kolam ikan sih kayaknya nggak mungkin kolam ikan ya, kalau nggak kolam rendam ya paling untuk apa nggak tahu. Tapi memang di sebelah kafe gitu Travers, dan itu udah ada air-airnya gitu, cuman emang belum dibuka aja mungkin, jadi belum selesai pembangunannya. Nah ini kita mau menuju ke glampingnya, tapi sebelum menuju ke glampingnya itu kita masih harus berjalan menanjak Travers, jauh ya, lumayan Travers. Nah ini dia, kita baru mau memasuki glampingnya. Nah kita udah memasuki area penginapannya nih Travers. Kalau dilihat tuh jalanannya kayak kecil ya, kesana lurus terus kecil. Dan itu tuh berderet tuh penginapan semua. Dan di sini tuh penginapannya jenisnya tipenya bermacam-macam ya Travers, dan banyak banget pilihannya. Nah kalau dilihat itu adem banget ya, sejuk banget, nuansanya nuansa desa gitu yang asri, yang pokoknya asik aja lah ngelihatnya, mantep banget kalau misalkan mau nginep di sini untuk melepas stres dari aktivitas sehari-hari kita Travers. Nah ini tuh modelannya tipenya yang standar 10 gitu lagi ya, yang standar 10 gitu loh Travers. Terus dengan harganya tuh 2 juta untuk weekday dan 2.500.000 untuk weekend. Nah untuk muatnya untuk 4 orang nih Travers, dengan ada dengan fasilitasnya di dalamnya tuh jadi belepotan ngomongnya. Di dalamnya tuh ada satu executive king bednya, terus ada matrasnya buat 2 orang gitu Travers. Dan di dalamnya tuh udah TV kabel, cuman belum smart TV gitu Travers. Terus wifi-nya udah ada wifi, jadi walaupun nuansa pedesaan tetap dalamnya udah agak-agak modern ya Travers ya. Nah terus kalau misalkan ingin menginap dengan nuansa masih pedesaan tapi yang buat banyak orang, muatnya bisa banget nih. Di sini juga ada yang kayak gini tipenya yang kayak family apa ya ini, pokoknya untuk family aja ya. Jadi bisa keluarga besar nih di sini. Jadi family suite gitu ya. Jadi untuk keluarga besar, untuk teman-teman sekantor juga bisa nih Travers. Cuman harganya beda ya sama yang tadi. Nanti harganya ada muncul di layar kaca Travers sekalian. Nah, di sini kalau yang untuk family itu fasilitasnya cukup lengkap banget ya.
Terus ada yang buat api unggunnya terpisah di luar gitu. Barangkali nanti kalau misalnya sama teman-teman atau keluarga besar mau menyalakan api unggun di tengah-tengah perkebunan, itu bisa banget di luar gitu. Outdoor ya, pasti kalau api unggun outdoor ya. Pokoknya itu keren banget Travers, enak banget. Dan ini untuk tipe yang kayak camping gitu ya, camping ground gitu Travers. Nah ya, kalau yang ini tuh muatnya hanya untuk 2 orang aja Travers, dengan harga 350.000 per orangnya. Jadi dihitungnya per orang gitu Travers, bukan per campnya gitu. Dan untuk weekendnya 350.000 untuk per orangnya gitu Travers. Nah selain yang camp tadi, ini ada juga yang kayak kabin gini, yang kayak camp tapi lebih ke apa ya, ini beda lah sama yang tadi, lebih mewah gitu ya Travers kelihatannya. Dan ini tuh harganya beda lagi ya Travers ya. Dan kata TNS bilang tadi, ini penginapan di sini jenisnya benar-benar beragam banget. Nah ini dari sini view-nya kece banget ya Travers ya, tuh berbentuk camp gitu, cuman lebih modern dan lebih mewah intinya dari yang camping ground tadi. Nah di sini juga difasilitasi dengan area bermain anaknya ya. Jadi kalau misalnya nginep di sini jangan khawatir anak-anak bakalan bosan, karena memang ada playgroundnya juga Travers, dan playgroundnya tuh terawat banget tadi, kelihatan bersih banget. Dan ini masih ada lagi satu tipe camp lagi, bukan camp glamping lagi, satu tipe glamping yang ini tuh agak private, memang private ya. Jadi satu kabin tuh, satu glamping tuh di apa sih ini, dikelilingi oleh taman sendiri-sendiri gitu loh. Pokoknya ada apa, pagarnya gitu, macam-macam di luar negeri ya. Jadi ngelihatnya, pokoknya ini ngelihatnya juga asik banget. Pokoknya keren banget lah kalau misalnya mau nginep di sini. Dan kalau misalnya malam hari tuh nggak kayak nginep di hutan, karena memang terang-terang banget, itu view-nya udah cakep banget. Pokoknya keren banget lah Travers. Ini tuh banyak ya, si glampingnya tuh cukup banyak, si unitnya tuh banyak, enggak satu atau dua, jadi banyak tuh kan. Ini suasana di malam harinya cakep ya, buat ngadem-ngadem di luar gitu. Tuh ada terasonya, ada terasnya gitu, ada tempat duduknya buat ngadem di luar. Cuman kalau lihat ke belakang tuh kan, itu belakangnya hutan belantara, kayaknya itu agak serem juga ya. Nah ini kalau misalkan kesininya malam-malam gini nih suasananya Travers, atau mau nginep di sini gini suasananya Travers. Dan ini kalau misalkan dilanjutin lagi nih, balik lagi ke yang tadi, kelihatan kan yang jembatan kayunya itu. Nah ini jalanannya muter aja gitu, balik lagi ke yang cafe yang awal itu, yang awal masuk gitu, dari penginapan yang paling atas yang tadi glamping, balik laginya tetap ke cafe yang awal masuk gitu Travers. Barangkali Travers sudah memikirkan untuk berwisata ke sini atau untuk menginap ke sini juga, barangkali untuk melepaskan stres, bisa banget nih Travers ya. Gimana? Makin mantap buat ke sini atau mikir-mikir lagi? Pokoknya di sini sejuk banget intinya ya. Pokoknya asri banget, bener-bener bisa melepaskan stres pokoknya Travers gitu Travers. Kayaknya sekian dulu reviewnya. Thanks for watching.